Tapi ada ini. Koko. Koko. Ada ini. Tapi ada cas. Ada cas. Cas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnati Sahihah, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan pembahasan yang terakhir dari kitab ini. Dua poin terakhir, yaitu as-sunnatu wal bid'ah, sunnah dan bid'ah. Nah, sunnah itu sendiri maknanya adalah at-tariqah. Secara bahasa maknanya adalah at-tariqah, yaitu jalan. Dan adapun secara istilah itu para ulama berbeda pendapat tentang maknanya secara istilah, tergantung disiplin ilmu yang membahasnya. Ya, karena itu berbeda pengertian sunnah di kalangan ahli hadis, ya, dengan pengertian sunnah di kalangan ulama fikih dan juga ulama usul fikih, ya, demikian juga ulama akidah. Kalau sunnah di kalangan ahli hadis itu adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Sunnah di kalangan ahli hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, demikian juga persetujuan dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu terkait dengan sifat penciptaan beliau atau akhlak beliau. Nah, ini sunnah menurut ahli hadis. Ya, jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, ya, seperti ada ya hadis berupa ucapan
Ya, ada hadis berupa perbuatan dan seterusnya. Iya. Kemudian ada sunnah di kalangan ulama fikih. Nah, kalau sunnah di kalangan ulama fikih itu lawan dari wajib. Lawan dari wajib. Iya. Dan ada juga sunnah itu ya adalah selain dari Al-Qur'an. Ya, jadi dalil ini dari Al-Qur'an. Kemudian dalil ini dari sunnah. Maksudnya dari hadis. Iya. Dan ada juga sunnah kalau dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah, masalah tauhid, maka sunnah itu artinya lawan dari bid'ah. Ya, lawan dari bid'ah. Maka itu beberapa makna sunnah. Ya, tergantung disiplin ilmu yang membahasnya. Taib. Kemudian yang kedua bid'ah. Ya, apa itu bid'ah? Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru, yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, itu secara bahasa, sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, itu bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah juga beragam yang disebutkan oleh para ulama, tapi maknanya sama. Ada bid'ah atau definisi bid'ah disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Kata beliau bid'ah itu adalah tariqatun fid din mukhtara'ah. Ya, jalan yang diada-adakan di dalam agama. Jalan yang diada-adakan di dalam agama. Tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Nah, itu bid'ah. Jadi jalan yang diada-adakan, ya, ibadah-ibadah, ritual-ritual yang diada-adakan di dalam agama, ya, dan menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang dimaksudkan dengan menempuh jalan tersebut adalah berlebih-lebihan di dalam ibadah. Jadi seorang melakukan hal tersebut itu berlebih-lebihan di dalam melakukan ibadah. Nah, ini definisi bid'ah yang disebutkan Imam Asy-Syatibi. Dan ada juga definisi bid'ah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi, salah satu ulama dari negeri Yaman. Dan ini termasuk pengertian bid'ah yang indah, definisi bid'ah yang bagus. Kata beliau, kullu i'tiqadin aw amalin aw lafdhin uhditha ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam biniyati ta'abbudi wat taqarrubi ila Allah wa lam yadulla 'alaiha ad-dalilu minal kitabi wala minas sunnah wala min fi'li sahabah. Ini pengertian bid'ah yang sangat bagus. Kata beliau, bid'ah itu adalah kullu i'tiqadin, semua keyakinan, aw amalin, atau perbuatan, aw lafdhin, atau ucapan, uhditha ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diada-adakan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, biniyatit ta'abbudi ilallah, biniyatit ta'abbudi wat taqarrubi ilallah, dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
walam yadulla alaihi dalil. Iya. Namun tidak ada dalil yang menunjukkannya. La minal kitab, ya, wala minas sunnah, wala min fi'lis sahabah. Tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada pula dalil dari hadis, dan tidak ada pula dalil dari perbuatan sahabat. Ini bid'ah ini. Jadi kata beliau, semua keyakinan atau perbuatan atau ucapan yang diada-adakan setelah meninggalnya Nabi SAW dengan niat, ini penting digarisbawahi, dengan niat ya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Namun tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tidak ada dari Al-Quran, tidak ada dari hadis, dan tidak ada pula dari perbuatan Nabi para sahabat. Sekarang pertanyaan, ya, Maulid Nabi SAW perbuatan kapan diadakan? Setelah meninggalnya Nabi SAW, ya, di abad ke-6, ya, akhir abad ke-6 mulai, ya. Ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dari perbuatan sahabat. Nah, itu ukurannya ini. Dimaksudkan dengan apa? Cinta, mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi kalau orang paham definisi ini, maka mudah mengenal bid'ah. Iya. Sekarang kita masuk pada ucapan penulis. Rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hal fid dini bid'atun hasanah? Apakah ada bid'ah hasanah? Apakah ada bid'ah yang baik dalam agama? Nah ini, kan biasanya ada. Ini bid'ah hasanah, bid'ah baik. Jawabannya, laisa fid dini bid'atun hasanah. Ya. Tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah baik di dalam agama. Padalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kucukupkan atau kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan telah kuridhai agama Islam sebagai agama kalian. Ya, jadi katakan bahwasanya agama Islam sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, tidak boleh lagi ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ya, karena kalau ditambah itu artinya menganggap belum sempurna. Ya, salat sudah sempurna, diajarkan oleh Nabi SAW, semua dari takbir sampai salam, sampai zikir, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Tata caranya, bilangannya, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tidak perlu kita berkreasi, ya, di dalam agama. 6. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah pasti sesat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti dua kemungkinan. Ya. Satu, ya, dia lebih pintar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu hal yang tidak mungkin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dibimbing oleh wahyu. Ya. Sehingga kemungkinan yang kedua adalah dia berdusta. Ya, dia berdusta. Jadi kalau ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah dalam agama,
maka ya dia lebih pintar daripada Nabi SAW atau dia berdusta. Nah, dan kemungkinan yang pertama tidak mungkin. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya semua bid'ah sesat. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti dia merasa lebih pintar daripada, lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Kemudian kata beliau, "Ma hiyal bid'atu fid din?" Apa itu bid'ah dalam agama? Jawabannya, al-bid'atu fid dini hiya az-ziyadatu fihi aw an-nuqsan. Ya. Bid'ah dalam agama adalah tambahan atau pengurangan di dalamnya. Ya. Jadi bid'ah itu adalah penambahan atau pengurangan. Nah, qala Allah Ta'ala munkiran 'alal musyrikin bid'ahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengingkari bid'ahnya orang-orang musyrik. Ya, am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Ya, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ya, sebenarnya orang musyrik itu ya, juga mengadakan bid'ah. Ya, mengambil sembahan-sembahan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan dalam agama kami sesuatu yang tidak berasal darinya, maka pasti tertolak. Raddun maksudnya ghairu makbul, tidak akan diterima. Ya. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah punya syarah tentang hadis ini, itu sangat indah. Karena ini hadis ada di Arba'in Nawawiyah. Dan salah satu syarah Arba'in Nawawiyah itu syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan di sana beliau menyebutkan bahwasanya ketika ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu dari sisi tata caranya, dari sisi tempatnya, dari sisi jenisnya, dari sisi jumlahnya, ya. Itu harus sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dari sisi tempatnya, orang yang i'tikaf di hotel misalnya. Ya, bisa enggak i'tikaf di hotel? Ya, kan lebih enak. Ya, bisa lebih empuk tidurnya. Ya kan? Bisa? Atau di sekolah? Ya. Terus i'tikaf di mana? Di masjid. Kenapa enggak boleh di luar masjid? Karena tidak sesuai dengan tempatnya. Ya, tidak sesuai dengan tempatnya. Karena yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu di masjid. Ya, demikian juga harus sesuai dengan waktunya. Ya, harus sesuai dengan waktunya. Ya, contoh, ada orang berkurban, dia sembelih hewan kurbannya di subuh hari sebelum pergi sholat Id. Kan lebih cepat, lebih baik. Ya, apa salahnya? Gitu ya. Ya, supaya ya pas pulang sholat subuh, pulang sholat Id, langsung makan. Ya, bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dari sisi waktunya, atau dari sisi jenisnya. Kata beliau, dari sisi jenisnya. Ada orang yang berkurban dengan kuda. Iya. Diterima atau tidak?
Tidak. Kenapa? Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Biar 100 ekor. Ya. Apa salahnya? Kan cuma memakan daging. Ya, salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dari sisi jenisnya. Ya. Dari sisi jumlahnya. Ya, setelah salat tasbih 100 kali. Ya. Atau tahmid 100 kali. Takbir 100 kali. Bisa atau tidak? Ya, tidak. Kenapa? Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dari sisi jumlahnya. Ya. Kalau mau bilang apa salahnya, kan lebih banyak lebih bagus. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Maka lihat ibadah yang dilakukan oleh seorang. Apakah sesuai dengan petunjuk Nabi dari sisi tata caranya? Ya. Atau dari sisi jenisnya, atau dari sisi waktunya? Ya. Ini semua harus diperhatikan. Demikian juga dari sisi tempatnya. Ya. Jadi bisa dilihat syarah hadis ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, di syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kata beliau, hal fil islami sunnatun hasanah? Apakah di dalam Islam ada sunnah yang baik? Ya, maksudnya jalan. Ya. Naam, fil islami sunnatun hasanah. Yang dimaksud di sini adalah jalan, karena sunnah, ya, itu secara bahasa maknanya at-tariqah, jalan. Ya. Iya, di dalam Islam ada sunnah yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai', rawahul Bukhari. Ya, siapa yang mengadakan sunnah yang baik dalam Islam, sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang melakukan setelahnya, ya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu, ya, terkait dengan orang yang memberi contoh dalam sedekah. Ya. Jadi Anda yang bersedekah ternyata diikuti oleh sahabat yang lain dengan perbuatannya itu, maka Nabi SAW, siapa yang beri contoh yang baik dalam Islam, ya, maka baginya pahala dan juga pahala orang yang mengikuti setelahnya, ya, orang yang mengikuti setelahnya. Maka ketika misalnya kita, ya, melakukan hal yang baik, ya, ada petunjuknya, ada dalilnya, lalu kita lakukan, kemudian ada orang yang mengikutinya, maka kita dapat pahala, orang yang mengikuti juga dapat pahala. Ya, karena itu hendaknya kita berusaha untuk, ya, menjadi sebab dan menjadi pembuka kebaikan. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya inna minan nas mafatihun lil khair. Ya, mafatihun lil khair. Sungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka kebaikan. Ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Ya. Dan penutup keburukan. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi, ya, kunci-kunci atau pembuka kebaikan, ya. Karena ketika seorang menjadi pembuka kebaikan, maka kita akan, atau dia akan mendapatkan pahala, ya, plus orang yang mengikutinya juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Nah, kemudian kata beliau, mata yantasirul muslimun, kapan kaum muslimin ini akan menang? Nah, kapan kira-kira kita akan mengalami kemenangan, kejayaan?
Ya. Kapan jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Jawabannya, yantasirul muslimuna idza raja'u ila tatbiqi kitab rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa akhadu binashri tauhid wa hadaru minasyirki ala ikhtilafi madahirih wa iddu li a'daihim mastata'u min quwwatin. Kaum muslimin itu akan mengalami kemenangan, ya, satu, apabila mereka kembali mempraktikkan, mengamalkan sunnah, ya, mengamalkan Al-Quran. Satu, mengamalkan Al-Quran. Ya. Nah, yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kaum muslimin ini senantiasa mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu sebab kemenangan. Ya. Tapi kalau belum, maka kemenangan itu masih jauh. Ya. Yang kedua, wa akhadhu minasyri tauhid. Mereka senantiasa menyebarkan tauhid. Kalau masih pakai jimat-jimat, jangan menganggap, jangan mengharap kemenangan. Kalau masih memakai jimat-jimat, nah, masih punya apa di rumah, ya, boy-boy istilahnya. Kalau orang Bugis bilang bocok-bocok. Kenapa bocok-bocok? Karena itu dikasih kelambu. Ya, bahasa Bugis itu kan bocok kelambu. Ya, biasa ada di rumah atau di satu tempat, oh dikasih kelambu. Tiap hari didatangi, dimintai, dikasih sesajian. Kalau masih ada seperti itu, maka ya itu artinya masih lemah. Ya, pertolongan masih jauh. Nah, wahadaru minasyirki ala ikhtilafi madahiri. Dan memperingatkan, berhati-hati dari kesyirikan. Ya. Menjauhi, berhati-hati dari kesyirikan. Ya. Dalam berbagai macam jenisnya. Nah. Kemudian wa'iddu li'a'daihim mastata'u min quwwah. Dan mempersiapkan, ya, kekuatan untuk musuh-musuh mereka, mastata'u, sesuai dengan kemampuan mereka. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin di masa para sahabat, ya, itu terus mengalami kemenangan, terus mengalami kemenangan. Ya. Bagaimana Romawi ditundukkan, bagaimana Persia ditundukkan. Apa sebabnya? Karena mereka ini mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, ya. Demikian juga menyebarkan tauhid, ya. Tidak ada yang takut kecuali hanya kepada Allah, ya. Tidak ada yang pakai jimat-jimat. Nah, demikian juga mereka bangga dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah berlalu pembahasan dalam kitab Ta'zimus Sunnah. Bagaimana mereka para sahabat itu betul-betul mengagungkan, memuliakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya, Allah berfirman di surah Muhammad ayat yang ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, kalau kalian menolong Allah. Apa maksudnya menolong Allah? Yaitu menolong agama Allah. Ya, menyebarkan agama Islam, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggikan Al-Quran. Ya, itu makna menolong Allah, yaitu menolong agama Allah.
Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah menolong kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan, mengokohkan ya kaki-kaki kalian, ya. Maksudnya Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, wa qala aidan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat yang ke-55. Ya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Surah An-Nur ayat 55. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian, ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Ini beriman. Ya, yang dijanji adalah orang yang beriman. Wa amilus shalihat. Yang kedua, melakukan amalan saleh. Beriman dan beramal saleh. Ya. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Siapa yang dijadikan kekuasaan? Yang beriman dan melakukan amalan saleh. Ya, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menyebarkan tauhid, menjauhi bid'ah, ya, khurafat, kesyirikan dan selainnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian berkuasa di muka bumi sebagaimana ya mereka berkuasa, ya, yaitu orang-orang sebelum kalian, ya, berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan untuk mereka agama, ya, alladzi irtada lahum, yang diridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan benar-benar menggantikan, ya, rasa takut mereka dengan keamanan. Ya, ini semua janji-janji Allah. Dan Allah disebutkan dalam surah Al-Imran, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Ya. Kalau Allah menjanjikan, pasti Allah akan tunaikan. Ya. Tapi janji itu ya disebutkan bagi orang yang beriman, lakukan amalan saleh, ya. Dan amalan saleh itu definisinya, amalan saleh itu adalah amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna amalan saleh. Ya, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan amalan itu tidak ikhlas, ya, maka tidak menjadi amalan saleh. Atau ikhlas tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak dianggap sebagai amalan saleh. Maka amalan saleh itu adalah amalan yang memenuhi dua syarat, keikhlasan dan ya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan, ya, sesuatu pun dengan aku. Jadi tidak melakukan kesyirikan. Ya. Jadi ini syaratnya. Kalau mau dapat keamanan, ya, mau dapat kemenangan, mau dapat kejayaan, beribadah hanya kepada Allah, jauhi kesyirikan. Lakukan amalan saleh, amalan yang ikhlas, bukan riya, dan amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, tinggalkan berbagai macam bid'ah.
Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ketika seorang bisa mengamalkan ayat ini, maka insya Allah kemenangan itu akan datang. Ya, kemenangan itu akan datang. 6. Selesai terkait dengan as-sunnah, ya, wal bid'ah. Ya, sunnah dan bid'ah. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah ad-du'aul mustajab. Doa yang mustajab. Ya. Doa yang mustajab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang itu ketika berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Ya. Apabila memenuhi syarat-syarat doa dan ya bebas dari penghalang-penghalang doa. Kita akan sebutkan syarat-syarat ya doa. Kita lihat dulu. Ya. Syarat-syarat doa yang mustajabah. Ada 10 syarat. Ya. 10 syarat ini dikumpulkan dalam bait syair oleh al-Imam Ibnu Jamaah. Ya. Kata beliau, qalu syurutud du'ail mustajabi lana asyrun basyirid da'i li iflah. Taharatun wa salatun wa nadabun waktun khusyu'un wa husnul dhanni wa hillu qutin wasmun yunasibu wa la yud'a bima'siyatin makrunun bi ilhah. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya syarat doa yang mustajabah itu ada 10. Yang pertama taharah. Ya. Seorang yang berdoa itu hendaknya dia bersuci. Ya. Apakah itu dia mensucikan dirinya dari hadas besar atau hadas kecil? Demikian juga dia mensucikan hatinya dari berbagai kotoran syirik. Ya, dan maksiat. Ini syarat yang pertama. Ya. At-taharah. Yang kedua, salatun. Yaitu maksudnya dia memulai doanya dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia memulai doanya dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia tutup doanya dengan salawat. Jadi dia memulai dan menutup doanya dengan salawat. Yang ketiga, wanadamun, yaitu penyesalan. Maksudnya, hendaknya seorang itu menyesali dosa-dosanya. Ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat adalah waktu. Ya, maksudnya ya, dia memilih waktu yang mustajab. Dia memilih waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah. Demikian juga selepas adzan. Jadi begitu selesai adzan, dia berdoa kepada Allah.
Demikian juga di akhir salat sebelum salam. Ya, di hari Jumat sore hari seperti ini. Di waktu yang sangat mustajab. Kemudian syarat yang kelima adalah khusyuk. Ya, khusyuk. Maksudnya bahwa hatinya itu betul-betul hadir ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hatinya hadir. Ya, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya adalah husnudzan. Selalu berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Ya. Kemudian syarat yang ketujuh adalah hillukut. Ya, makanan yang halal. Nah, ini diantara penghalang doa itu adalah makanan yang haram. Minuman yang haram, pakaian yang haram. Ya. Syarat yang kedelapan yaitu wala yud'a bi ma'siyah. Tidak berdoa dengan doa maksiat. Ya Allah, jadikan tetangga saya itu bermusuhan. Tidak boleh. Ya. Doa maksiat. Kemudian ya, syarat yang kesembilan ya, yaitu wasmun yunasib, menggunakan nama Allah yang sesuai dengan permintaan. Ya. Menggunakan nama Allah yang sesuai dengan permintaan. Iya. Misalnya minta rezeki, gunakan ya Razzaq, urzuqni. Ya, minta diampuni ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli, dan seterusnya. Dan yang ke-10 adalah makrunun bi ilhah. Doa itu disertai dengan rengekan. Merengek. Ya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ya beberapa syarat ya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ya beliau rahimahullah menyebutkan sebuah doa yang sangat agung. Ya, yang mana doa ini ya di akhir hadis disebutkan, cuma tidak dicantumkan di sini. Di akhir hadis disebutkan ketika doa ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa kita harus menghafalkannya?" Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, yambagi liman sami'aha," selayaknya bagi yang mendengarkannya untuk menghafalnya. Nah, ini. Insyaallah kita dengarkan ini. Ya, kita dengarkan ini karena saya akan bacakan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, selayaknya bagi yang ya mendengarkan ini maka dia hafalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba abdan hammun wala huznun, tidaklah seorang itu tertimpa ya kesulitan dan kesedihan. Faqal, lalu dia berdoa. Jadi ini doa kalau tertimpa kesedihan, gundah gulana, ya, dia baca doanya ini. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka min bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Sampai di situ. Ya, di akhir dikatakan
Yang disebutkan di sini illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abadalahu makanahu faraja. Ya, sahihun rawahu Ahmad. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang tertimpa musibah berupa kesedihan, gundah gulana dan seterusnya, lalu dia baca, Allahumma inni abduk, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu. Wabnu abdik, anak hambamu. Ya, anak hamba laki-lakimu, maksudnya keturunan Adam. Wabnu amatik, ya, wabnu amatik, dan ya anak hamba perempuanmu, maksudnya keturunan Hawa. Ya, makanya kalau abdun itu hamba laki-laki, namanya Abdullah, itu nama laki-laki. Kalau perempuan amatullah. Laki-laki itu Ustaz, amatullah. Ya, amatun itu adalah ya hamba perempuan. Ya, sama dengan abdun. Abdun itu laki-laki. Kalau misalnya antum punya anak, ya, atau ada keluarganya lahir anaknya, kasih Abdullah. Itu nama paling bagus. Para sahabat itu lebih dari 200 namanya Abdullah. Ya. Kemudian kalau perempuan amatullah. Ya, Abdurrahman laki-laki. Berarti kalau perempuan Amatur Rahman. Ya. Abdul Aziz, berarti perempuan? Iya, seterusnya. Ya. Kita bilang kalau ini bagus ya, populerkan ini. Ya, nama-nama ini untuk perempuan. Ya, supaya apa? Ya. Ya, supaya kalau orang lihat, oh iya ternyata nama perempuan itu. Iya. Jangan ulang, kenapa ini anakmu Amatul Aziz perempuan? Iya, karena memang itu untuk perempuan. Iya. Jadi itu ya. Nah, ini wabnu amatik, hamba anak perempuan. Nasiyati biadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Kita pasrah kepada Allah. Ya, madin fiya hukmuk, telah berlalu hukummu kepadaku. Adlun fiya qada'uk, sangat adil ketetapanmu untukku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku minta ya dengan seluruh namamu. Saya minta kepadamu, ya, bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sudah lewat. Ya. Samaita bihi nafsak, nama yang engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, dalam Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, dari makhlukmu, yaitu para nabi dan rasul. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau sembunyikan di ilmu ghaib di sisimu. Berarti ada nama lain selain dari 99. Ya. Jadi hadis yang mengatakan sungguhnya Allah memiliki 99 nama itu bukan batasan. Ya. Itu bukan batasan. Ya, nama Allah ada yang lain yang kita tidak ketahui. Ini dalilnya. Atau yang engkau sembunyikan, nama yang engkau sembunyikan, nama yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Para ulama sering memberi contoh kalau misalnya ada seorang yang mengatakan, ini ya, atau saya punya uang 100.000. Saya punya uang 100.000. Pertanyaannya, apakah saya hanya punya uang 100.000? Ya, misalnya saya katakan, saya punya uang 100.000 di dompet. Ya, yang ada di dompet 100.000, tapi bukan batasan bahwa uang saya hanya cuma 100.000. Boleh jadi ada di tempat lain. Ya, jadi itu bukan pembatasan. Nah,
Ini ya kandungannya sangat agung. Kemudian dikatakan antaja al Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai penyejuk ya hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya di dadaku. Wa jalaa huzni, dan penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, demikian juga penghilang kesusahanku. Ya. Nah, sampai situ doanya. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang membaca doa tersebut illa adhaballahu hammahu wa huznah, kecuali Allah akan menghilangkan ya kesulitan, kegundagulanaannya dan juga kesedihannya. Hebatnya lagi, wa abdalahu makanahu faraja, Allah akan gantikan posisi kesedihan tadi dengan ya apa? Kegembiraan, kelapangan, ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya tadi di akhir yang saya sampaikan? Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Terus yang paling ada tadi yang saya sebutkan yang paling terakhir dari hadis ini. Tidak disebutkan di sini. Ada seorang sahabat mengatakan, iya. Apa kami harus menghafalnya? Kita lihat kelengkapannya ya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Bagi siapa yang mendengarkannya, maka hendaknya dia menghafalnya. Berarti kita semua mendengarkan ini, ya. Berarti pekan depan ditagih ya. Iya. Pekan depan ditagih insyaallah hafalannya. Iya. Dulu ini waktu belajar di awal-awal itu subhanallah kita disuruh untuk ya menghafalkannya. Jadi disebutkan ya di hadis. Ketika Nabi SAW mengatakan di akhir hadis tadi yang disebutkan di sini ya. Ya. Wa badalahu makanahu faraja qala faqila ya Rasulullah ya ala nata'allamuha, dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tidakkah kita mempelajarinya? Faqala bala, kata Nabi, iya. Yang bagi liman sami'aha ayyata'allamaha, ya selayaknya bagi yang mendengarkannya, selayaknya dia mempelajarinya. Nah, dia pelajari hadis ini, ya doa ini, ya termasuk juga dia hafalkan. Dia hafalkan, apalagi kita ya sering mengalami kesedihan, maka selayaknya bagi kita untuk ya menghafalkannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dengan ini selesai pembahasan kita di dalam hadis dalam kitab ya. Nah, khudh aqidataka minal kitabi was sunnah. Insyaallah taala ya di pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji pembahasan yang baru dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, disilakan.